Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik bersyukur banget hari ini kita bisa berkumpul bersama, kita boleh beribadah bersama, memuji Tuhan bersama. Namun sebelum itu mari kita persiapkan hati kita bersama ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul bersama. Bapa, biarlah kami hari ini dapat memuji Engkau, menyenangkan hatimu. Dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu itu mempertumbuhkan iman kami, mempertumbuhkan hidup kami semakin serupa dengan Putra-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita masih boleh ada dalam keadaan yang baik. Bangun pagi kita masih boleh lihat keluarga kita. Kita masih mau makan apa, masih tercukupi. Semua karena kebaikan, semua karena kasih dari Tuhan kita. Mari adik-adik kita puji Tuhan kita tinggikan Tuhan kita bersama memujikan sebuah pujian. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him, He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is the Lord. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. Puji Tuhan, Allah kita sungguh baik, sungguh amat baik, dan hanya Dia yang layak ditinggikan. Adik-adik, sebentar kita mau bersama mendengarkan firman Tuhan. Firman yang begitu indah, yang dapat mengubahkan hidup kita, hidup Lause juga hidup adik-adik. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita. Biarlah hati kita itu seperti seekor rusa yang begitu haus, begitu rindu akan air. Begitu juga dengan diri kita, begitu rindu akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita bersama akan memujikan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita panggil nama Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
mujikan pujian ini dari awal, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu. Engkau, Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Panggillah dia Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan bantu setiap kami agar kami bisa mengerti firman yang dibacakan hari ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai dengan firman Tuhan, kakak ingin tanya sesuatu. Tentu semuanya tahu kan ya ini apa? Tahu? Tahu lah ya, kalian nggak selama itu. Tapi mungkin beberapa dari kita nggak menganggap benda ini penting, uang koin ini. Coba tanya, kalau misalkan kita ke minimarket, terus beli es krim atau beli minuman lah yang seger-seger gitu. Kalau ada kembaliannya 100 atau 200 rupiah, apa yang bakalan adik-adik lakukan? Apakah kemudian uang koin itu kalian simpan di dalam dompet, atau bilang aja ke mbaknya, "Mbak, nggak usah kembaliannya, nggak apa-apa," gitu. Kebanyakan nggak usah percaya, pasti akan memilih yang kedua gitu. Karena kalau Lause sendiri juga kayak gitu ya, kayak malas ngapain gitu, kayak uang kecil doang gitu, menu-menuin dompet, bikin dompet tebel ya kan. Tapi adik-adik, rupanya uang yang kita anggap nggak berarti ini, ada orang yang menganggap ini berharga dan menyimpan setiap uang koin yang dia dapatkan. Jadi sepasang suami istri ini menyimpan uang koin yang dia dapatkan. Setiap kali belanja ada kembalian uang koin disimpan gitu, ditabung terus menerus selama 5 tahun. Dan setelah itu dia mempunyai tabungan uang koin sebanyak 12 galon. Galon minuman itu adik-adik yang 19 liter, tahu kan? Nah, dapat 12 galon, dan kalau di total jumlahnya adalah 60 juta adik-adik. Dan uang itu akhirnya bisa dia pakai untuk membayar sewa rumahnya, membayar biaya sekolah anaknya, bahkan ngasih ke orang tuanya gitu. Tapi hari ini Lause bukan mau mengajari kita untuk menabung atau gimana ya, nggak ada adik. Tapi Lause pengen kita sama-sama berpikir gitu. Apakah kita pernah berpikir kalau uang koin yang seringkali dianggap tidak berharga itu sebenarnya mirip dengan anak kecil, seperti adik-adik. Kayak banyak orang di luar sana, orang dewasa yang menganggap kalau anak kecil itu adalah
sekelompok orang yang kurang bisa dipercaya, pendapatnya kurang bisa didengarkan, sehingga seringkali orang dewasa itu mengabaikan kita ketika kita misalkan bilang ke papa mama, Pak, menurutku ini tuh salah gitu. Tapi papa pasti, udahlah kamu masih kecil, gak ngerti, diam aja. Atau ngomong misalkan ke guru, atau ke dosen sekolah minggu yang lebih dewasa. Tapi waktu kalian bilang, kalian merasa, kok aku gak didengar, kok pendapatku gak didengarkan sama sekali sih. Kenapa? Karena orang dewasa menganggap anak kecil itu seringkali tidak berharga, kurang bisa dipercaya, sehingga pada akhirnya orang dewasa itu mengabaikan anak kecil itu. Nah, di dalam Alkitab juga ada kisah seperti ini adik-adik. Jadi kita mau baca sama-sama ya dari Markus 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Karena cuman pendek ayatnya, loh, saya akan bacakan buat kita semua ya. Jadi yang punya Alkitab boleh dibuka dan kita sama-sama menyimak. Oke. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi adik-adik, di bagian ini ceritanya Tuhan Yesus itu sudah sering mengajar, sudah sering melakukan mujizat, sehingga banyak orang berkumpul waktu Tuhan itu mengajar, seperti waktu kejadian ini. Dan ketika itu tiba-tiba orang-orang tua itu mulai berjalan mendekati Yesus sambil membawa anaknya dan berharap supaya anak mereka diberkati oleh Tuhan Yesus gitu. Tapi waktu orang tua ini membawa anak-anak mereka, kemudian murid-murid Yesus itu datang dan menghalangi. Kayak, udah jangan, Tuhan Yesus lagi sibuk, jangan deket-deket dulu. Anak-anak kecil nanti aja, jangan ganggu dulu. Mungkin kayak gitu ya kejadiannya gitu. Mungkin sebenarnya maksud murid-murid Tuhan Yesus ini baik gitu ya. Mungkin murid-murid Tuhan Yesus ini melihat, oh, Tuhan Yesus ini udah sibuk sekali. Masa iya harus direpotkan lagi dengan urusan anak-anak gitu. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus ditulis di Alkitab kalau dia marah kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin untuk menyambut anak-anak kecil itu, sehingga dia marah kepada murid-muridnya. Dan bahkan Tuhan Yesus itu juga bilang kalau anak-anak kecil inilah yang menyambut kerajaan Allah dengan benar, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Begitu adik-adik. Kenapa bisa ada dua kontras yang sangat berbeda gitu ya antara Tuhan Yesus dan murid-muridnya? Padahal Tuhan Yesus ya sama murid-muridnya kan ya kira-kira seusia gitu ya, sama-sama orang dewasa. Dan sedangkan murid-muridnya juga sudah mengikuti Tuhan Yesus untuk waktu yang cukup lama. Tapi kenapa bisa ada dua hal yang sangat berbeda gitu ya? Alasannya adalah karena Tuhan Yesus itu sebagai pencipta kita, dia tahu berharganya kita, berharganya setiap manusia berdosa, berharganya setiap anak kecil yang dibawa kepada dia. Dan kalau mau kembali ke cerita awal tadi ya, tentang uang koin, kita bisa melihat kalau murid-murid itu seperti orang-orang yang gak tahu berharganya uang koin gitu. Jadi ya udah, gak mempedulikan itu. Tetapi Tuhan Yesus beda. Tuhan Yesus sebagai pencipta kita, dia tahu kita dan dia menganggap kita berharga. Dan sama seperti suami istri yang mengumpulkan uang koin itu, sampai karena menganggap uang koin itu berharga. Dan ya memang uang koin itu berharga. Seperti setiap kita, manusia berdosa, anak-anak kecil yang mungkin dianggap gak penting gitu. Tapi justru setiap kita yang berdosa, setiap kita yang dianggap gak penting ini, menurut Tuhan itu berharga. Dan anak kecil dikatakan bahwa mereka yang akan empunya kerajaan Allah gitu. Hal ini bukan berarti ya adik-adik terus, oh karena aku masih kecil, anak kecil berarti
aku bisa masuk kerajaan Allah. Apapun yang aku lakukan, aku mau nggak dengerin papa mama, aku mau berdosa, aku mau nakal, suka-suka aku. No, nggak gitu ya adik-adik. Bukan berarti seperti itu. Apa yang dimaksudkan di sini gitu ya sama Tuhan Yesus kalau anak kecil, maksudnya seorang anak kecil itu yang menyambut kerajaan Allah dengan tepat gitu. Gimana maksudnya adalah kalau kita memiliki sifat seperti anak kecil. Anak kecil itu seperti apa adik-adik? Mungkin adik-adik lebih tahu ya karena Lause kan sudah dewasa gitu ya. Tapi kalau Lause pikir dulu waktu Lause masih kecil, sifat apa yang Lause miliki gitu ya. Yang satu pasti pertama polos gitu ya. Dan yang kedua, kita itu belum, maksudnya anak kecil gitu ya. Kalian semua adik-adik ini belum punya kemampuan untuk bisa hidup mandiri gitu, masih bergantung sama papa mama. Dan itulah yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau setiap anak-anaknya menyambut kerajaan Allah dengan sikap seperti itu. Dengan sikap yang sadar kalau diri ini gak mampu, dengan sikap yang sadar kalau diri ini bukan siapa-siapa dan gak akan pernah bisa menyambut kerajaan Allah tanpa menerima anugerah Tuhan. Dan walaupun saat ini ya setiap kita tentu tidak mungkin bisa secara fisik datang ke hadapan Tuhan, dipeluk Tuhan, dijamah Tuhan untuk diberkati, tentu setiap adik-adik gak bisa gitu. Tapi Lause mau bilang gitu ya, Tuhan Yesus sedang menunggu. Dengan postur yang sama, Tuhan Yesus sedang membuka tangannya di hadapan adik-adik dan menunggu apakah adik-adik mau datang ke dalam pelukan Tuhan Yesus. Apa yang akan menjadi respon kita adik-adik? Nah, sebelum kita menutup, kita mau menghafalkan satu ayat hafalan yang mirip dengan ayat yang kita tadi baca, tapi diambil dari Lukas. Lukas yang ke-18 ayat yang 16. Lause bacakan ya. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Lause ulangi sekali lagi. Yang bisa sambil menghafalkan boleh dihafalkan juga ya adik-adik. Oke. 1, 2, 3. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau memiliki sikap yang bergantung penuh kepadamu. Kami mau belajar datang dengan tidak membawa kehebatan kami, dengan tidak membawa segala yang kami miliki, tetapi kami boleh datang dengan perasaan yang hancur, dengan merasa tidak berdaya di hadapan-Mu, dan hanya bisa bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening GKA Gloria Fajar, juga dapat dilakukan dengan cara scan QRIS berikut ini. Ya, Fajar. Lause yakin hari ini adik-adik terberkati dengan pujian juga dengan firman Tuhan. Jadi tentunya kalian ingin teman-teman kalian juga terberkati, bukan? Maka minggu depan ajaklah teman-teman kalian untuk bersama beribadah di ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita ini jam 8 di channel YouTube GKA Gloria Fajar. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Bye!